Dalam gelap malam, ada doa-doa yang bukan permohonan, melainkan kutukan. Ketika rakyat sudah terlalu tertekan oleh kezoliman pejabat yang tamak, mereka mencari jalan lain, bukan lagi lewat hukum, melainkan lewat santet, senjata gaib yang paling mematikan dari seorang dukun sakti. Seorang lelaki parubaya, Pak Saman, berbicara lirih di warung kopi yang sepi. Dia itu anggota DPR tapi sibuk jadi artis. Uang rakyat habis buat gaya hidupnya, mobil sport mewah, rumah di kota, sementara kita di desa makan singkong basi. Warga yang lain mengangguk, wajah mereka penuh benci. Seorang pemuda menimpali, "Kita sudah lapor, sudah protes, tapi siapa yang peduli? Polisi pun diam. Kayaknya cuma ilmu gaib yang bisa bikin dia jerah." Warung menjadi hening, hanya suara jangkrik terdengar. Perlahan, nama seorang dukun sakti disebut, Kiranu. Malam itu, 4 orang warga mendatangi rumah bambu di tepi hutan. Di dalam, bau kemenyan menyengat. Kiranu, "Jiwa-jiwa yang marah memanggilku. Siapa yang jadi sasaran?" Seorang anggota dewan, juga artis terkenal. Dia zolim, serakah, lupa rakyat. Kami ingin dia merasakan penderitaan yang kami alami. Kiranu tersenyum tipis. "Kiranu, kalau begitu, aku akan turunkan santet yang paling mematikan. Tapi ingat, arwahnya tidak akan pernah tenang. Siapa yang akan menanggung akibatnya?" Warga hanya terdiam, tapi amarah mereka sudah menguasai hati. Tengah malam, Kiranu duduk di lingkaran Raja Merah, jarum, boneka kain, potongan rambut, dan darah ayam hitam yang berada di depannya. Kiranu, "Roh bumi, angin dan api, hantarkan sakit ke dalam darahnya, buat tubuhnya kering, buat jiwanya tersiksa." Boneka ditusuk jarum sambil darah menetes. Api lilin bergetar, angin berhembus kencang. Ritual itu terasa nyata, seperti membuka gerbang maut. Di Jakarta, seorang DPR sekaligus artis, Raka Wijaya, baru keluar dari gedung DPR menuju mobil sport mewahnya. Wajahnya penuh percaya diri, kamera wartawan memburunya. Namun malam itu, ketika sendirian di mobil, ia tiba-tiba merasa perutnya mulas, dadanya sesak. "Raka, aduh, kenapa tubuhku panas begini?" Keringat dingin bercucuran. AC mobil menyala penuh, tapi tubuhnya seperti terbakar. Beberapa hari berlalu, beritanya mulai muncul. Warga di warung kopi, katanya si Raka jatuh sakit ya. Badannya kurus kering katanya. Padahal baru minggu lalu tampil di televisi. "Iya, katanya penyakit aneh. Dokter nggak bisa jelasin. Cuma bisa nangis istrinya." Kabar itu menyebar cepat. Rakyat yang marah mulai berbisik, "Itu santet balasan." Raka terbaring di kasur rumah sakit mewah. Tubuhnya makin mengering seperti daun layu. Dokter berdiri kebingungan. "Dokter, secara medis ini mustahil. Organ-organnya sehat, tapi tubuhnya mengering di dalam, seperti disedot energinya." Raka menangis, berbisik pada istrinya, "Raka, kenapa aku? Apa salahku? Tolong hentikan sakit ini." Malam itu, Raka nekat kabur dari rumah sakit. Ia ingin merasakan kembali hidup normal di balik kemudi mobil sportnya yang mewah. Namun, saat mobilnya melaju di jalan tol, tubuhnya mendadak kejang
matanya melotot, lidahnya terjulur. Raka berteriak kesakitan. "Panas, tolong aku, tolong." Mobilnya berhenti mendadak di bahu jalan. Raka terkulai, tubuhnya makin kurus, seakan darah dan dagingnya habis. Keesokan harinya, petugas jalan tol menemukan mobil sport mewahnya terparkir. Di dalamnya, Raka sudah tak bernyawa. Tubuhnya benar-benar kering, kulitnya menempel ke tulang. Polisi terpaku. Polisi, "Ya Tuhan, ini seperti mumi. Bagaimana bisa dalam satu malam tubuh manusia berubah begini?" Berita itu meledak. Media ramai memberitakan kematian mengenaskan seorang artis sekaligus anggota DPR. Di desa, kabar itu sampai ke telinga warga yang pernah meminta Kiranu. Mereka hanya saling pandang, lalu salah seorang berbisik lirih. "Balasan sudah sampai, tapi apakah kita siap menanggung akibatnya?" Angin malam bertiup, seolah memberi jawaban yang menakutkan. Kematian Raka Wijaya menjadi misteri terbesar negeri ini. Ada yang menyebut penyakit aneh, ada yang bilang santet mematikan. Namun, di balik itu semua ada satu pesan. Jangan pernah meremehkan doa rakyat yang teraniaya. Karena kadang doa itu bukan lagi permohonan, melainkan kutukan yang menunggu menagih nyawa. Selesai.